Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Shadaqallahu azim. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita masih bisa kumpul melaksanakan sholat subuh. Allah masih hidupkan kita kembali untuk mengisi hari-hari kita, tentu dengan kewajiban kita beribadah kepadanya. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan ini kita bisa dicatat sebagai hamba yang bersyukur, yang berterima kasih kepadanya, dengan cara salah satunya yaitu menggunakannya untuk jalan yang baik yang diridhoinya. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatul uzmanya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatizah, pengurus Masjid An-Nas, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada pagi hari ini yaitu melanjutkan kajian yang sebelumnya, yaitu hikmah yang ketujuh dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah yang ketujuh ini, tema besar atau jadi topiknya adalah jangan sampai kita menganggap Allah itu ingkar janji. Jangan pernah menganggap Allah ingkar janji. Dengan ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, yaitu la yushakikannaka fil wa'di adami wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadahan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Janganlah sekali-kali engkau ragu dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah sekali-kali seorang manusia itu ragu dengan janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena belum ditepati atau belum didapatkan, padahal masanya saatnya sudah sampai. Dalam kalimatnya, kalau kita bedah sedikit dalam segi bahasa, Ibnu Athaillah itu memakai yushakkikannaka dengan nun taukid sakilah, menandakan bahwa jangan sampai sedikit pun terbesit dalam hati kita ada keraguan terhadap janji Allah, meskipun sepertinya tidak tertepati atau tidak didapat dalam hal atau pada zaman saat itu. Ketika kita melihat Al-Quran, sangat banyak janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak boleh ragu sedikit pun, meskipun dalam kenyataannya menurut kita belum ditepati. Ada banyak contohnya, seperti misalnya yang saya bacakan tadi, surah An-Nahl 97, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti akan memberikannya kehidupan yang baik. Dalam kenyataan hidup, banyak orang yang mengalami bahwasanya dia sudah melakukan sesuai dengan ayat ini, sudah beramal ibadah dan merasa sudah melakukan semua indikator keimanan, namun hidupnya begitu-begitu aja, terlilit hutang, sudah baru awal bulan sudah mikirin
apa untuk besok ya. Padahal sudah diikuti semua. Nah, dalam kondisi seperti ini jangan sampai ada terbesit dalam hati kita, ternyata percuma beramal ibadah. Dalam ayat Al-Quran itu ternyata tidak benar. Nah, ini kata Ibnu Athaillah, qadahan fi basiratika, hanya mencederai atau menjadikan basirah kita redup. Basirah yang dimaksud adalah hati kita yang memang harus selalu on atau selalu aktif, yang oleh Rasulullah itu juga disebutkan, ala inna fil jasadi mudghah, ya, sesungguhnya dalam diri atau badan manusia itu ada segumpal, yaitu di ujung hadis adalah wa ala wahyal qalb, hati itu. Nah, kalau hati itu aktif, maka ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang Allah, langsung sensornya bunyi bahwa ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Kebanyakan orang melakukan kemungkaran itu adalah karena memang hatinya sudah tidak aktif, sehingga apa yang dilakukan oleh hawa nafsunya tidak ada sensor, tidak ada alarm sedikit pun dari hatinya, sehingga terjadilah kemungkaran. Yang viral baru ini adalah bayi yang digosen ini ya, di daerah Medan. Jadi bayi yang sudah mati digosen ya, dikirim lewat Gojek. Dalam hati kita itu tidak sesuatu perbuatan yang tidak mungkin, tapi begitu basirahnya, nah hatinya itu mati, nah inilah yang tidak terjadi, sehingga tidak ada yang mencegah hawa nafsunya. Dan masih banyak lagi seperti yang sering kita ungkapkan adalah seorang cucu memutilasi neneknya, seorang siswa menghajar muridnya. Dan kemarin ada lagi seorang siswa yang mau udah hataman, udah kelas 3 sekarang, yang menolak untuk wisudaan dengan alasan terlalu mahal. Dan sampai disebut oleh siswanya itu kami tidak harus didoakan. Masya Allah, mereka tidak mau didoakan. Puncak dari kemarahan itu akhirnya siswa juga tidak mau didoakan ya. Nggak perlu doa ya, nggak perlu hatam-hataman. Nah ya, kira-kira begitu. Nah, memang sebaliknya kita juga melihat bahwa dengan hataman itu kadang-kadang menyiksa orang tua, tapi sebagian juga sudah memplanning dari awal ya. Banyak kontroversi tentang itu, tapi yang kita garis bawahi adalah ketika hatinya itu sudah mati, maka atau basirahnya itu sudah mati, maka hidup yang menjadi alarm untuk sikapnya sudah tidak ada lagi. Nah, kalau kita meragukan janji Allah sedikit pun, maka itu akan nanti meredupkan basirah kita. Ada juga namanya nur sir. Sir itu dalam kajian tasawuf itu adalah bagaimana seseorang itu mendapatkan rahasia dengan merasakan Allah itu ada. Ya. Kalau dalam ihsan itu disebutkan di sini adalah beribadalah seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, orang yang memiliki sir, yang memiliki kebahagiaan dalam beribadah itu, rahasia dalam beribadah itu, dia sudah sampai pada level ini, seolah-olah melihat Allah, musyahadah. Tapi begitu kita yang belum punya sir, artinya dengan tentu banyak salik atau yang sesuatu yang harus dilakukan untuk sampai ke sini dalam ilmu tasawufnya. Nah, itu kenapa kita tidak bisa pada level itu. Maka kita setidaknya merasakan bahwa Allah melihat kita. Nah, maka kita pada level kedua. Orang sufiyin itu adalah orang yang mereka bisa merasakan bahwa mereka bisa melihat Allah dengan sir, dengan batin mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada banyak lagi, misalnya fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikannaz zalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'ida.
Jadi Allah memberikan wahyu kepada kita ya, kepada kita, lanuhlikanna zalimin, kami akan membinasakan orang-orang yang zalim. Tapi kenyataannya yang kita lihat tidak juga seperti itu ya. Genosida yang terjadi di Gaza itu tidak terlihat dan tidak tampak ada pertolongan Allah secara kasat mata. Ada anak-anak, ada ibu-ibu dan seterusnya. Nah, kondisi yang seperti ini jangan sampai meragukan kita kepada Allah. Jangan sampai dalam hati ternyata Allah tidak menepati janjinya. Begitu terbesit seperti itu, itulah yang mematikan hati kita. Itulah kenapa kita tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Begitu ada yang menasihati mental ya. Begitu ada yang memberikan masukan langsung marah. Begitu ada yang langsung tersinggung. Itu yang menyebabkan salah satunya itu ragu. Karena keraguan ini bagian daripada sifat-sifat orang yang munafik juga. Mereka ragu. Ketika mereka diajak berperang, mereka ragu. Apakah menang atau tidak nih? Ya, kira-kira menurut prediksi mereka tidak menang, maka mereka tidak mau, padahal menang. Nah itu, jadi keraguan itulah yang menjadikan seseorang itu disebut dengan munafik, karena dia sudah berikrar bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dalam pelaksanaannya dia meragukannya. Maka sebagai orang yang beriman, melalui kitab ini kita lihat, dan ada Al-Qur'annya juga disematkan bahwasanya kita tidak boleh ragu sedikit pun dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita juga begitu. Dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, banyak orang yang merasa angkuh, merasa sombong, hidupnya enak-enak aja. Hidupnya semakin kaya, semakin sehat ya. Kita yang dizolimi semakin terpuruk, bahkan tidak ini. Anak itu jangan sampai kondisi yang begini kemudian kita simpulkan Allah tidak adil. Ini sangat berbahaya. Kemudian juga kalau kita lihat dalam segi ekonomi, bahwa kita sebagai orang yang beriman, minimal kita sudah bersyahadat mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada Nabi kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga dalam ekonomi kita biasa-biasa aja, termasuk orang yang miskin misalnya, belum ada apa-apanya kita dibanding orang Yahudi, orang-orang Barat, orang Eropa, bahwa mereka itu penghasilannya luar biasa per hari dan seterusnya, padahal mereka tidak beriman sama sekali kepada Allah. Padahal tadi ayatnya jelas, siapa yang beriman dan beramal soleh, dia ada kehidupannya baik. Nah, jangan sampai kita ragu hanya karena itu. Ya, gitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah yang ketujuh ini juga masih berkaitan dengan hikmah yang keenam kemarin, yaitu tentang doa atau permintaan kita yang tidak dikabulkan. Padahal ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku niscaya aku akan mengabulkannya, menginjabahnya ya. Padahal kemarin kita sudah jabarkan ya, bahwasanya Allah tidak memberi apa yang kita minta karena belum sesuai. Oke, ibarat kita punya anak, kemudian diminta satu bungkus besar permen ya. Bukan kita tidak mampu untuk membelikan itu, mampu, bahkan 2 bungkus 3 bungkus besar bisa kita beli, tapi tidak cocok untuk anak itu ya. Tidak cocok untuk kita. Begitu juga untuk kita sudah meminta kepada Allah, ternyata menurut Allah tidak cocok barang itu untuk kita. Nah, makanya Umar bin Khattab itu ketika doanya dikabulkan, dia memang bersyukur. Tapi begitu doanya tidak dikabulkan, dia lebih bersyukur dan lebih senang. Kenapa? Karena ketika doanya dikabulkan, dia masih ada kekhawatiran.
bahwasanya ini permintaan saya, jangan-jangan ini nggak benar. Nah, tapi begitu dia berdoa tidak dikabulkan dan dikasih yang lain yang tidak sesuai dengannya, dia sangat senang karena itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti cocok dan tidak berbahaya bagi kehidupannya. Nah, begitu juga dengan kita sebagai orang tua yang baru seperti saya misalnya, selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Hampir doa itu sudah sebelum menikah pun sudah saya bacain terus ya. Tapi yang namanya qurrata a'yun itu nggak dapat juga. Kenapa? Karena memang belum saatnya. Kita masih harus dilatih ya. Dan versi kita selalu ada salah anak itu, padahal memang anak-anak ya. Jadi qurrata a'yun ini merasa belum ada. Jangan-jangan ini belum dikabulkan. Berarti ini percuma saya berdoa, padahal ada alasannya ketika Allah tidak mengabulkan. Begitu juga kita bertemu dengan orang lain, sebenarnya sangat beralasan. Kita bertetangga dengan orang yang zalim, berarti apa yang Allah ajarkan kepada kita, yaitu kesabaran. Ketika kita bertetangga dengan orang miskin yang lebih miskin dari kita, berarti Allah mengajarkan kita tentang bagaimana berbagi. Ketika ada orang yang suka menyinggung ketika ngobrol, berarti Allah mengajarkan kita bahwa berkata yang menyinggung itu nggak enak loh. Nah, kira-kira begitu. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan, bahkan kalau menurut Sufi itu bahkan yang tidak baik pun adalah kebaikan. Yang tidak baik pun adalah kebaikan. Kehilangan dompet kebaikan. Iya. Nauzubillah min dzalik. Iya. Kehilangan motor kebaikan. Anak di sekolah, nauzubillah, contoh saja, anak di sekolah nilainya rendah, kebaikan. Iya. Yang negatif menurut kita, karena itu datangnya dari Allah, itu berarti kebaikan. Ada sesuatu yang dalam diri kita yang Allah ingin ajarkan, yang Allah ingin berikan pengarahan kepada kita lewat itu. Maka sampai ayatnya itu wakafa bil mauti wa'izu ya, saya lupa apanya, cukuplah kematian itu sebagai nasihat terakhir ya, nasihat. Jadi bahkan kematian itu pun kebaikan bagi orang di sekeliling. Kenapa? Untuk nasihat, untuk keluarganya, untuk nasihat keluarganya, untuk masyarakat menyadarkan bahwa oh ternyata mati juga gitu kira-kira ya. Kita juga akan nunggu giliran dan seterusnya. Dan nggak akan lama. Rasa-rasanya 20 tahun yang lalu masih jelas kita dalam pikiran kita, dan sekarang sudah 20 tahun itu ya, sudah sampai. Nah, kalau ternyata kita sisa umurnya 20 tahun lagi, berarti bukan hal yang lama ya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ternyata para nabi juga seperti itu. Misalnya seperti Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria itu dia berdoa selama 40 tahun baru dikabulkan. Ya. Selama 40 tahun dikabulkan pada surah Al-Imran ayat 38 39. Nih, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria itu berdoa untuk mendapatkan sebuah momongan, tidak dikabulkan sampai 40 tahun. Dalam sebuah tafsir disebutkan, kita sudah berapa tahun berdoa tidak dikabulkan, padahal Nabi sendiri, Nabi Zakaria berdoa 40 tahun baru dikabulkan. Karena di lanjutan ayatnya, malaikat memberikan kabar, panadatul malaikatu wa qaumun yusallu fil mihrab, malaikat memberikan kabar, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Setelah 40 tahun barulah Allah memberikan Yahya, Nabi Yahya. Di ayat berikutnya dikatakan, qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati akir.
sebenarnya masih mungkin gak sih? Iya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keturunan, padahal saya al-kibar, sudah tua. Wa mraati akhir, dan istri saya juga sudah menopause, ya. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah melakukan apa yang Ia kehendaki dengan kalimat kun fayakun, ya. Jadi untuk untuk perbandingan kita perlu yang seperti ini agar tidak ada putus asa, apalagi keraguan dalam berdoa. Ternyata begitu-begitu aja. Kira-kira jangan sampai hal begitu terjadi. Kita lihat para nabi kita, kalau kita level kita dengan nabi sangat jauh sekali, berlapis, ya. Sementara mereka begitu juga, sulit juga Allah berikan kesulitan untuk dikabulkan. Kenapa? Karena belum saatnya. Dan dikatakan Yahya sebagai nabi juga, ya. Kemudian ada Yunus, ya. Nabi Musa di Quran surah Yunus ayat 88, ya. Yunus 88. Di situ dikatakan bahwasanya wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'aun wa mal, dan Nabi Musa itu bersinggungan dengan Fir'aun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semoga Fir'aun dan bala tentaranya dan hartanya itu liyudillu an sabilik Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulub. Nabi Musa sampai berdoa, ya Allah, semoga Fir'aun itu hancur, ya, dan hancurkan harta semua kekayaannya, wasdud ala qulubihim, ya, dan matikan hatinya, ya. Fala yu'minu hatta yarul azabal alim, dan hingga dia tidak akan beriman sampai dia melihat siksa Allah yang pedih, ya. Jadi sampai Nabi Musa itu berdoa dan tidak langsung dikabulkan. Jadi banyak, baru puluhan tahun dulu baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman itu kadang-kadang akan selalu ada sampai nanti Allah mengabulkan di antara salah satu doa kita. Meskipun kezaliman itu terjadi sekarang, misalnya seperti di negara kita misalnya, dan kita sudah berdoa, berusaha segala macam dengan jihad yang kita miliki melalui medsos dan segala macamnya, tapi tetap kezaliman itu misalnya tetap ada. Maka memang sunnatullah dari dulu juga begitu. Bahkan Nabi Musa juga berdoa, ya, kezaliman Fir'aun tetap ada. Nah, jangan sampai putus asa, apalagi tidak mau tahu. Hanya karena itu terus kita berjuang untuk menghentikan kezaliman atau korupsi dan seterusnya dengan usaha yang kita miliki, walaupun sampai sekarang belum juga berhenti, misalnya begitu. Kemudian ada juga pada surah Yusuf ayat 97-98 tentang doa Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub itu pernah berdoa untuk anaknya, supaya anaknya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Yusuf ayat 97. Kenapa Nabi Yakub berdoa untuk anaknya? Karena anak-anaknya lah yang mencoba mencelakai Nabi Yusuf. Ketika mereka ke Mesir, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf, lalu kemudian jubah Nabi Yusuf dikasih kepada anak-anaknya, lalu diberikan kepada Nabi Yakub, dan dicium dan dihirup. Akhirnya dalam ayat itu kembalilah penglihatan Nabi Yakub alaihissalam. Ayat sebelumnya begitu. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhi fartadda basiran, ya gitu ya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kemudian anak-anaknya mengatakan, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in.
anak-anaknya minta kepada Nabi Yakub agar didoakan, ampuni dosa-dosa mereka. Maka qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Yakub menjawab, saya akan meminta ampun kepada Allah untuk kalian, kepada Tuhanku, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahim, yang Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin juga kita membahas bahwasanya sebab doa itu tidak dikabulkan adalah karena untuk menyelamatkan kita dari bahaya, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ya. Kita badan kita sakit, kemudian kita berdoa, enggak kabul juga. Nah, ternyata di sebalik itu Allah sengaja melamakan sakit kita supaya dosa-dosa kita semakin banyak yang rontok, ya, semakin banyak yang habis, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita supaya kita selamat dari tipu daya yang kita minta itu. Karena bisa jadi kalau kita dapatkan benda atau hal tersebut tidak baik untuk kita dan bisa mencelakakan kita. Dan itulah yang dimunculkan, ya, dalam hati kita, agar kita dalam berdoa tidak sia-sia dan itu menjadi ibadah. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan, malaikat itu sampai iba kepada seorang hamba yang berdoa, ya Allah, terimalah doanya, karena dia sudah berdoa, kasihan dia. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menjawab, saya sengaja tidak menerima doanya karena saya sangat senang dengan rintihan doanya. Saya sangat senang dengan hamba ini karena dia selalu berdoa. Saya khawatir, tapi khawatir dalam tanda kutip, kalau saya berikan nanti apa yang dia mau, berhentilah dia berdoa dan tidak mau meminta kepadaku. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah sayang dan senang, berarti rahmat Allah itu sebenarnya turun kepada orang yang doanya tadi tidak dikabulkan. Maka kalau doa kita tidak dikabulkan, lanjutkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunggu waktu yang tepat, menunggu waktu yang cocok untuk kita dapatkan nikmat itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalam buku ini juga disebutkan kenapa kadang-kadang kita meragukan doa yang kita minta itu tapi tidak dikabulkan, ya. Karena manusia itu mustagrikon fil masyagilid dunyawiyah, ya. Jadi karena manusia itu sibuk dengan masalah dunia saja, lupa pada masalah. Nah, dalam hal haji pun ada manusia yang sibuk dengan dunianya, ya. Ada, tidak semestinya. Yang semestinya haji itu mendidik manusia agar lebih toleransi, agar lebih penyabar. Itu kenapa doa kita, semoga diberikan kesehatan dan sabar dalam melaksanakan. Dan sebenarnya didikan sabar itulah yang harus dibawa ke tanah air, lalu kemudian diajarkan kepada keluarga dan seterusnya. Namun nyatanya banyak diantara manusia kaum muslimin yang berhaji pulang ke Indonesia tetap seram juga, ya. Menakutkan, ya. Dia yang dikenal orang sombong tetap sombong, dia yang kenal orang menakutkan tetap harusnya begitu pulang berubah. Kenapa? Karena itulah yang menyebabkan kita itu tidak dikabulkan doanya, karena memang kita terlalu sibuk dengan masalah dunia. Kemudian untuk agar bagaimana doa kita dikabulkan, tidak ada caranya kecuali dengan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala syariat yang diberikannya, kita tunaikan. Nah, itulah cara kita untuk dikabulkan doanya. Dalam hadis yang sangat sahih dan sering kita ucapkan di masjid ini, yaitu seseorang yang berdoa, yang sudah sering berdoa tapi tetap tidak dikabulkan,
karena dia tidak memperhatikan malbasuhu, ya, pakaiannya, mat'amuhu, makanannya, ya, usahanya dan seterusnya, ternyata masih dari yang fa'anna tustajabu, ya, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah terhadap doanya. Inilah yang perlu kita tutupi dulu dalam semua kemampuan kita kerahkan agar pakaian kita, usaha kita, makanan kita yang kita konsumsi semuanya harus yang halal, agar Allah Subhanahu wa taala tidak menutupi iradahnya, ya, tidak menutupi kudrahnya kepada kita agar kita mendapatkan doa yang dikabulkan. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak berdoa, Allah berikan yang kita butuhkan. Nah, itu. Allah berikan yang kita butuhkan. Napas kita yang selalu tiap jam ini tidak luput dari perintah Allah. Sedikit pun tidak luput dari perintah Allah. Apa yang bisa menerangi yang anginnya semuanya tidak luput dari perintah Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan kita atau tidak memberikan kita apa yang kita inginkan, tentu dengan kejahatan yang kita lakukan sudah habis kita. Bagaimana kita benci dengan orang lain? Kalau dilihat dari sanksinya luar biasa. Bagaimana kalau kita mengadu domba, kita lihat sanksinya. Kalau itu dilakukan oleh Allah, luar biasa. Kalau sebagaimana umat-umat terdahulu, ya, Allah langsung berikan sanksi real, ya, real time, ya. Jadi sehingga orang-orang terdahulu begitu melakukan kesalahan, ya langsung berikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya, alhamdulillah, bahkan apa yang tidak kita ketahui yang kita butuhkan, tiba-tiba kita mendapatkannya padahal kita tidak memintanya. Nah, itu. Jadi itu harus kita buat penyeimbang agar hati kita tetap semangat melakukan atau menjadikan doa itu sebagai senjata kita sebagai orang yang beriman. Intinya jangan sampai meragukan Allah Subhanahu wa taala, apalagi memponis, menyangka bahwa Allah itu ingkar janji, padahal tidak tepat atau belum timingnya saja, belum cocok Allah berikan, dan itu merupakan hak Allah sepenuhnya yang tidak bisa kita atur sebagai hamba Allah yang dhaif. Ini mungkin sebagai prolog, sebagai pembukaan. Nanti kita harapkan dari jemaah juga ada tambahan tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ijabah doanya padahal waktunya sudah, menurut kita sudah waktunya. Demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya bahwa kita semua mengadukan apa yang akan Allah berikan kepada kita. Silakan jemaah, barangkali ada pertanyaan. Selama ini nggak ada yang lain. Ayo mulai. Jadi Mas Nyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih dimulai. Dan dengan yang disampaikan tadi bahwa memang mungkin termasuk saya tadi, jadi dalam perjalanan itu lama nunggu gitu ya, mana kayak doanya masih nggak kabul-kabul juga gitu ya. Nah, keraguan-keraguan itu memang selalu hadir tentunya. Nah, itu apakah itu karena hawa nafsu kita atau memang kita tidak sabar tadi? Yep. Mungkin penjelasannya apa ada kaitannya dengan itu maksudnya gitu. Yep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tentang doa tadi kita sudah menyinggung tentang Nabi Yakub, tentang Nabi Musa, Nabi Zakaria, bahkan masih banyak lagi ya. Seperti misalnya Utsman bin Affan tuh mata bil mazbuh ya. Utsman bin Affan itu disebutkan mati itu disembelih ya. Padahal itu nomor 2 setelah Abu Bakar itu dalam hal berinfak dan segala macamnya ya. Dia kalau berinfak kan setengahnya ya, setengah dari hartanya. Dan Amirul Mukminin ya, khalifah ya, khalifah. Tapi mati disembelih ya. Kayaknya nggak cocok ya Pak. Ya kan. Disembelih itu kan hal yang sadis banget. Tapi itu terjadi. Allah berikan kehendaknya seperti itu. Ali bin Abi Thalib itu mata bil maktul ya, digorok ya, yang menurut yang saya dapatkan itu kepalanya kepalanya itu dibawa ke ke Mesir ya. Maka ada pemakaman Hussein juga di situ. Nah, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah khalifah ya, yang nomor 4 lah menurut kita. Nomor 5 baru Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, jadi yang seharusnya bahkan yang lebih dekat dengan Allah, para sahabat, ada nabi juga, kalau tidak salah Nabi Zakaria juga yang di ini ya, digergaji itu ya. Memang Allah berikan, padahal harusnya ditolong. Nah, kita yang sekarang ini kalau kita bandingkan dengan hal itu nggak ada bandingannya, nggak setara, terlalu jauh ya. Nah, kita meminta kepada Allah dan kita tidak dikabulkan doanya, berarti hal yang biasa. Nah, ini teorinya gampang banget ya Pak ya. Tapi melakukannya sulit ya. Ada rasa ngedumel, kenapa tidak gitu ya. Harusnya kita sudah umur begini udah tinggal ini ya, nerima setoran ya. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu yang sudah pensiunan harusnya sudah tinggal duduk manis, nggak ngurus lagi sudah anak buah segala macam ya, karena sudah nggak kuat lagi kesana kemari. Nah, doa kita yang tidak dikabulkan itu sampai sekarang, ya tadi pertama karena kondisi kitanya, ya kondisi kitanya itu bahwa tadi malbasuhu haram, misalnya kita deteksi satu-satu, oh ternyata kita sudah selesai di situ, maka kita pindah lagi kepada yang kemarin yang menjadi apa, kita belum timingnya belum pas. Dan Rasulullah berkata, seseorang tidak akan meninggal kecuali sempurna rezeki yang telah dicatatkan. Nah itu, maka kita harus percaya timingnya harus pas ya. Timingnya harus pas. Saya juga merasa bahwa dengan usia saya sekarang ini pencapaian saya belum pas. Iya kan, kira-kira itu belum pas, ini meleset ya. Belum cocok ini, sesuai dengan, belum sesuai harapan gitu kira-kira. Tapi memang Allah memberikan itu timing dan apanya belum cocok, dan yang pas untuk kita ini dulu ya, ini dulu. Karena banyak orang tidak 1 2 ya, begitu dia seperti kan kisah tarikh yang zaman dulu itu menjadi ibrah buat kita, bahwa ada orang yang dulunya miskin jadi kaya, akhirnya lupa sama Allah. Qarun itu adalah salah satu yang taat juga. Sa'labah itu sahabat Rasul, hilang juga. Nah, kadang masih berkurang 1 kali sholat, 2 kali sholat, hilang ya, sibuk dengan kesibukannya. Nah, karena itulah, karena ketidakcocokan itulah Allah tidak mengabulkan doa kita yang itu ya. Tapi yang pertama tadi adalah kita deteksi seperti apa, karena dosa-dosa kita lah yang menghambat doa kita tidak kita. Tapi kalau menurut kita sudah, kan itu hak kita juga Bapak Ibu, tidak juga kita kamu berdosa segala macam. Tapi kalau memang masih ada dosa, kita usaha beristighfar dan menurut kita sudah
jangan sampai kita ragu kepada Allah. Karena kalau sudah kalau dosa kita sudah habis, Allah innahu kana langsung berikan nikmat itu di surah Al-Ma'arij ya Ustaz ya. Nah, itu. Innahu kana ghafar yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Itu kan tentang apabila kita beristighfar kepada Allah, artinya itu membuka hijab antara kita dengan Allah. Dan kalau kita meminta innahu kana ghafar, setelah dosa kita diampuni, yursil langsung, kadang-kadang tanpa diminta Allah berikan nikmatnya kepada kita. Nah, jadi bukan karena Allah tidak mengabulkan ketika kita bilang ya Rob dalam sebuah hadis itu, ya Rob Allah apa gitu ya, Allah itu labbaik ya, apa sih gitu ya. Nah, tapi tidak dikabulkan karena belum saatnya. Dan jangan sampai kita berputus asa karena memang ada hadis lain, seseorang tidak akan meninggal kecuali sempurna, setelah sempurna rezekinya. Kalau memang itu masih ada rezekinya untuk kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Ya. Kalau memang itu yang kita impi-impikan, kalau memang ada rezeki yang Allah sudah tentukan, pasti Allah kabulkan dan pada timing atau pada waktu yang tepat. Kira-kira begitu Pak Haji. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dengan kasus Gaza ya, Palestina ya, ada pesan yang saya anggap mungkin pikiran manusia mungkin normal ya. Kesannya bahwa Allah tolong membiarkan atau menghukum bangsa Gaza, Palestina atau Gaza ini tidak ada satu kesalahan dan sebagainya. Hingga anggapan ini kita menganggap bahwa dunia Islam aja menjadi penonton. Iya. Nah, di mana Allah? Pembangkit berjalan terus. Nah, anggapan kita ini bagus atau tidak? Iya. Kita menganggap alam membiarkan semua itu. Iya. Baik, sampai sekarang itu ya masih ibadah ya, pakai alif, ibadah genosida ya, pembunuhan berjamaah ya. Jadi jadi sampai sekarang memang Bapak Ibu, kita itu tidak. Padahal hadis Rasulullah itu jelas ya, bahwa kita yang mukmin dengan mukmin lain seperti satu jasad ya, saling merasakan gitu ya. Padahal kita lihat di sehari-hari juga tidak. Ya. Yang ulama kita, guru kita tunjukkan yang ini jangan ya, karena ini kalau kita beli yang ini seperti membantu ya segala macam. Juga kita nggak lakukan juga, ya. Kita juga kadang-kadang begitu ya. Nah, seperti sekarang itu, kenapa Allah masih berkehendak seperti demikian? Kalau kita lihat dari kajian agamanya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan masing-masing ini ya, masing-masing. Jadi tidak, Allah itu tetap adil ya, meskipun. Jangan sampai ada anggapan pertama Allah tidak adil. Kenapa Gaza atau Palestina dengan Indonesia tidak berbeda ya? Indonesia aman, Gaza tidak. Berarti Allah tidak adil? Tidak. Karena orang Gaza Palestina itu diuntungkan dengan ribat ya. Apa namanya itu? Kalau mati ya masuk surga langsung ya. Syahid ya. Syahid. Dan kita belum tentu seperti apa matinya, apakah syahid atau mati konyol ya. Jadi kita mudah-mudahan disebut juga syahid ya. Tapi sekarang itu menjadi wacana bahwa kita yang muslim ini hanya memberikan makanan ya, makanan terus ya, makanan ya. Mereka udah mau mati kita berikan makanan, tapi itu alhamdulillah juga, alhamdulillah masih ada yang memberikan makanan. Dalam hal misalkan politik, tekanan dan segala macamnya itu kurang dirasakan. Tekanan kepada Israel itu belum terlalu ada ya. Bahkan banyak lagi yang senang dengan Israel itu ya. Banyak yang senang dengan mereka karena memang Israel ini pintar dan menggiurkan segala ininya, tawaran-tawarannya. Jadi apakah kita masih berdosa atau tidak? Semampu kita. Kalau dalam hadis itu kan
siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus mencegahnya dengan kekuatannya. Ya, kekuatan kita itu ya kita cobalah dengan kekuatan kita cuma medsos ya, kita cobalah dengan medsos. Setiap hari kita buat status minimal kita harus peduli dengan Gaza. Kita harus terus jangan sampai kita tertipu daya oleh agen Mossad itu yang mengatakan bahwa ternyata mereka semua yang di Gaza itu teroris. Kan begitu, digiring ke situ ya, digiring kita ke situ. Kemudian selain daripada itu kita mendoakan ya, mendoakan. Kadang-kadang kan kita juga membuat status, membuat apa, kita nggak pernah terpikirkan. Kita lihat aja segala macam. Nah, selain itu kita berdoa kepada Allah untuk mereka. Maka selalu kita berdoa, ya Allah, semoga mereka tertolong, ya ditolong oleh Allah, kembalikan Masjid Aqsa, bersihkan Masjid Aqsa dan seterusnya dari Yahudi yang Zionis ya, Sohyuniun ya, Zionis. Jadi kita tidak berdosa, tapi kita harus punya andil yang andil juga minimal dari sisi manapun, sebagai kita berpihak kemana gitu Pak Haji ya. Kita berpihak kemana. Nah, jangan sampai hal-hal yang kecil pun kita tidak mau. Hal yang kecil tidak mau, misalnya seperti hal-hal yang mendukung makanan, minuman dan seterusnya. Bahkan kurma atau produk yang dari Palestina itu pun ternyata Israel yang packagingnya Israel ya. Jadi kurmanya memang punya orang Palestina, tapi di packaging oleh Israel. Keuntungannya buat mereka juga ternyata gitu. Maka kita juga melihat ternyata kita juga harus hati-hati tentang kurma Palestina, jangan sembarang kurma kita pilih-pilih gitu ya. Dan itu sudah umum. Kemudian sekarang juga kan kalau tentang produk ada scan barcode-nya Bapak Ibu ya. Yang sudah masuk boykot itu kita scan langsung muncul ya. No gitu ya. Ada no merah ya langsung. Kalau kita tidak tahu. Kalau kita ya sudah jelas tahu dan kita itu yang tidak baik ya. Itu berdosa kita Bapak Ibu kalau kita masih cuek aja dengan keadaan di Palestina itu. Minimal kita share tentang berita-berita terkini, berita-berita yang menyadarkan orang agar tetap waspada ya, tetap lihat belum aman ya, genosida tetap berjalan ya. Berapa ton itu ya, rudal itu sekali letus kepada Gaza itu, dan itu tidak ada perlawanan ya. Memang sekedar untuk membunuh dan menghanguskan. Netanyahu kemarin mengatakan walaupun pengembalian Sandra itu berjalan dengan lancar, tapi mereka tidak akan pernah berhenti memerangi Gaza untuk menghabiskan Ikhwanul Muslimin itu ya, Muqawamah ya, Quwwatul Muqawamah ya, Quwwatul Muqawamah dan seterusnya. Nah ya, itu selalu kita doakan, karena memang begitu keterbatasan teritorial itu Pak, sehingga kita tidak bisa langsung ke sana ya. Bahkan orang Mesir sendiri nggak bisa, padahal tetangga Yordan yang agak sedikit berani. Demikian Pak Haji. Ya. Ini minta tips lagi. Itu doa dari lama, ini satu hajat yang belum sampai. Karena kan ada tuh perasaan pegel gitu, nggak sih? Ini kenapa nih kan gitu? Tadi kan kita harus terus. Nah, tipsnya apa lagi tuh Ustaz? Supaya kita nggak meragukan Allah. Ayo. Baik. Dalam sebuah riwayat itu orang Badui pernah bertemu Rasulullah, dan ini sudah masyhur ya, tentang doa selalu. Orang Badui itu pernah dengar, ya Rasulullah, ajarkan kami tentang Islam segala macamnya. Kemudian diajarkan oleh Rasulullah, kemudian mereka pulang
tentang doa, berdoa dan kabul. Ya, mereka bilang apa? Inna dina solih. Ya, sesungguhnya agama ini memang baik. Ya, kira-kira begitu. Kemudian mereka berkunjung lagi segala macam, ikut kajian segala macam, pulang lagi. Dalam suatu ketika mereka ternyata mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan. Sudah sholat segala macam, doa, bahkan ada musibah. Ya, mereka bilang, ma fi dini hada khair. Ya, ternyata agama ini nggak baik. Kira-kira begitu ya. Jadi salah satu di antara kenapa tidak dikabulkan doa itu, ya gara-gara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan kita, menguji apakah dalam kondisi tidak dikabulkan kita masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah, nah karena tadi juga kalau tidak dikabulkan, yuakhir, Allah itu mengakhirkan, nanti akan diberikan di akhirat, enggak sia-sia. Enggak sia-sia. Semakin banyak kita berdoa, ditabung terus menjadi pahala buat kita dan seterusnya. Dan tipsnya lagi bahwasanya ya dia diberikan, saya lupa ayatnya Bapak Ibu, tentang ini sedekah ya. Sedekah itu salah satu tips untuk kita dikabulkan doanya, kita bersedekah, berbagi, baik ya ilmu maupun materi yang kita miliki, karena dia bisa memancing untuk rezeki. Ada buku Ivo Santoso itu adalah 7 keajaiban rezeki. Salah satunya adalah sedekah, itu berbagi. Jadi, nah ini kalau kita sambungkan dengan ini, maka jangan sampai juga kita ragu ketika duit kita sedikit dan ragu untuk memberi kepada orang lain. Padahal tidak harus semuanya. Itu kita baru, misalkan kita di akhir bulan tinggallah duit 500.000. Nah, untuk infak bagaimana ini? 10.000 aja, ya, cukup ya. 5.000 cukup. Jangan semuanya, karena takut listrik bunyi nanti sebelum gajian. Ya, itu dijaga-jaga. Nah itu manusia ya, manusia. Jadi tips kita sangat banyak, apalagi tadi itu adalah memancing rezeki dengan sedekah, dengan berbagi kepada orang. Kenapa? Karena lagi-lagi kunci daripada pertemuan hikmah yang ke-6 kemarin itu adalah ternyata kita lupa dan belum semuanya mungkin dosa kita dihapuskan oleh Allah, kesalahan itu. Maka logikanya kemarin apa? Bagaimana mungkin seseorang memberikan bantuan padahal kita sebelumnya musuhan? Ya kira-kira begitu, saling benci. Nah, kita pun tidak akan terpikir meminta bantuan ke dia karena pernah kita bermasalah, ya kan begitu ya kira-kira. Nah, doa itu, sedekah itu adalah menghapuskan segala kesalahan kita kepada Allah, sebagaimana api diguyur oleh air. Nah, yaitu sangat dasar dalam sebuah hadis ya, kama tutfi'un nar al-hatab. Ya, sebagaimana api dimatikan, diguyur, disiram oleh api, oleh air ya, oleh air. Nah, gitu perbandingannya, sangat kontan. Beberapa saat mungkin kita semua punya pengalaman tersendiri apabila kita punya sesuatu yang ini yang urgen dan kemudian kita berbagi, itu sangat kontan. Misalkan kalau kita lagi sakit atau keluarga sakit, kita berbagi aja, itu alhamdulillah sangat kontan itu, sangat. Kemudian dengan tips yang lagi adalah, dan kalau berdasarkan hadis Rasulullah itu puasa ya, puasa sunnah itu memang ketika ingin berbuka itu dan saat berbuka itu doa mustajab. Nah, yaitu doa mustajab. Ada beberapa doa mustajab, salah satunya adalah ketika berbuka puasa. Doakan. Nah, kalau Ustadz Adi Hidayat ngomong, kadang-kadang kita itu kesannya sok bodoh ya, apa namanya? Ya, kenapa? Pas ada itu makbul doa, kita nggak ngomong apa-apa, kira-kira gitu. Kita malah ngomong gorengan segala macam, padahal di situ saatnya. Ya itu kira. Iya, iya, ya itu ya.
langsung mudut ya. Iya, itu kira-kira Pak. Jadi banyak, ada bukunya juga 7 keajaiban rezeki itu. Kemudian juga ini silaturahmi. Kalau berdasarkan hadis itu sangat banyak sekali silaturahmi itu. Silaturahmi itu membuka rezeki, dan ketika kita membuka rezeki, apa yang kita akan doakan, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau kita dalam berkeluarga, misalkan kami yang muda-muda, kami dan kita itu harus menspesialkan 3 bidadari. Iya. Pertama istri kita, kedua ibu kita, ketiga mertua kita. Ya. Jadi dalam buku 7 keajaiban rezeki itu, yang punya Pak Ipo Santoso, dia itu kalau kita bahagiakan yang 3 ini, muncul rezeki itu. Ya. Ya gitu ya. Jadi jangan merasa beban nih kalau ibu minta sesuatu ya. Ini sudah di akhir bulan minta belanja sesuatu. Ini pasti 500.000 kan begitu ya kira-kira. Ini kaki kita udah pegel ya. Sekarang. Iya ada 4. Iya, itu baik diantaranya Pak ya. Selain daripada tidak dikabulkan, kita selalu beristighfar, kemudian kita sedekah, kemudian kita puasa, itu semua ada nasnya. Kemudian kita perbaiki hubungan, terutama ketiga perempuan yang di sekitar kita itu ya. Iya. Jadi, dan itu secara pribadi, alhamdulillah saya sendiri mengalami kalau yang tadi itu setelah kita bahagiakan semampu kita, alhamdulillah kemudahan itu datang terus ya, kemudahan itu. Dan banyak orang memang dia hanya menghargai ibunya, tidak menghargai mertuanya, tidak menghargai ibunya, tidak menghargai istrinya, ya, dan seterusnya. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih Ustaz dan semangat atas partisipasinya. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 6. Oh iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pagi ini. Amin. Kita tutup dengan membaca kabarul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.